Kita akan lanjutkan belajar kita di komputerkey.com. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang for di dalam for. Bagaimana membuat for di dalam for atau loop di dalam loop. Kita langsung ke Notepad++ nya. Kita akan buat latihan yang ke-13, lat13.php. Kita akan buat di sini. Kemudian kita buat PHP open, PHP close. Oke. Kita akan buat for di dalam for. For pertama kita akan buat for, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini kita akan buat for lagi di dalam for, seperti ini. Jadi ada for di dalam for. Yang pertama kita akan buat sebuah variabel, kita beri nama x. X dimulai dari 1, kemudian $x lebih kecil sama dengan 3, kemudian $x plus plus. Yang pertama adalah ini ada $x. Kemudian di sini saya akan buat echo, x. Sini saya buat x seperti ini, x. Saya tambahkan di sini $x. X. Jadi ini akan menampilkan x1, x2 sampai x3. Kemudian pengulangan yang di sini di dalam ini saya akan buat $y. $y sama dengan 1, kemudian $y lebih kecil sama dengan 4. Oke, kemudian $y plus plus. Nah, ini saya akan tambahkan echo br untuk enter. Jadi sebelum ini dijalankan dia akan mengenter. Kemudian di sini saya akan buat echo, kemudian y, di sini $y, kemudian echo br. Ini penggunaan dari x dan y. Y ini di dalam x. Kita akan coba lihat hasilnya dulu, nanti saya jelaskan. Kita ke sini dulu. Kita refresh, lat13. Oke. X1, Y1, 2, 3, 4. X2, Y1, 2, 3, 4. Kemudian X3, Y1, 2, 3, 4. Jadi, ini pengulangannya. Saya akan jelaskan di sini. Ketika X ini berjalan untuk yang pertama kali, karena X ini kan diulang dari 1, 2, 3 sampai 3. Ketika yang pertama dia akan menampilkan ini X, X1, kemudian dia akan mengenter, kemudian dia akan menampilkan ini Y. Y1 sampai 4. Ketika ini sudah sampai ke 4, X baru akan bertambah. Jadi dia akan menyelesaikan dulu yang di dalam sampai dia akan bertambah satu step lagi. Jadi sebelum dia melangkah ke step atau langkah berikutnya, ke step berikutnya, dia akan menyelesaikan dulu yang di dalamnya dulu. Yang di dalamnya itu apa? Y. Jadi Y nya ini diselesaikan dulu. X yang pertama, X1, kemudian Y1, 2, 3, 4, kemudian X2, Y1, 2, 3, 4 lagi, X3, Y1, 2, 3, 4 lagi. Jadi loop yang di dalam ini diselesaikan dulu, baru X-nya naik satu step. Itu cara penggunaan for di dalam for. Kalau misalnya ini saya ini tutup, kita akan lihat hasilnya, kita refresh. Nah, ini hasilnya. X1, kemudian Y1, 2, 3, 4, kemudian X2. Nah, ini X2. Kalau di sini saya tambahkan echo
BR. Nah, ini coba kita refresh. Nah, ini supaya lebih jelas. X1, Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, ini saya buat spasi. Cara buat spasi saya buat seperti ini. NBSP. Nah, ini saya buat spasi. NBSP ini perintah untuk buat spasi. Jadi ini kemudian spasi. Nah, seperti ini. Y1, Y2, Y3, Y4. X1 ini dijalankan, kemudian dia akan menjalankan X1, Y1, Y2, Y3, Y4. Kemudian X-nya 2, Y1, Y2, Y3, Y4. X3, Y1, Y2, Y3, dan Y4. Jadi dia akan menyelesaikan ini dulu. Setelah ini selesai, dia naik satu step lagi. X-nya akan naik satu tingkat. Jadi pengulangan itu ke 1. Jalankan ini semua. Y-nya beres. Kemudian X-nya naik lagi, Y-nya beres, X-nya naik lagi sampai ketemu selesai. Kemudian itu cara penggunaannya. Jadi for, di dalam for yang pertama, for keluar dulu, jalankan satu step, kemudian yang di dalam sampai semua step selesai, baru yang luar naik satu step lagi. Itu untuk perintah spasi. Perintahnya adalah ini, simbol N, kemudian NBSP. Ini saya spasi N, NBSP. Ini kalau ini Y ini variabel dari nilai pengulangan. Kalau Y ini, Y yang saya kasih petik, itu adalah Y yang ini. Kalau angka 1, 2, 3, 4-nya ini dari variabel pengulangan ini yang di sini. Ini kalau X-nya ini, X ini tulisan. Jadi kalau X ini saya ganti dengan misalnya S, ya berarti nanti dia S. Nah, ini S, S1, S2, S3, S4. Jadi jangan bingung, karena X ini adalah nilai yang diulang. Jadi variabel yang ada di sini ini saya tambahi setelah tanda titik. Oke. Itu penggunaan dari for di dalam for. Silakan Anda coba, Anda pelajari, Anda oprek gimana cara kerjanya supaya Anda lebih mengerti. Itu pengulangan, materi tentang pengulangan ini menjadi penting karena ini juga banyak digunakan di dalam proses pembuatan program. Oke, itu materi tentang for di dalam for. Kita akan lanjutkan belajar kita dengan pengulangan while. Terima kasih.